turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jami'in yaumina hadza ila yaumin nahdah amma ba'du. Al-babul hati asyar, kita ke fadilah masjid. Al-babul hati asyara, utawi bab kang kaping 11. Fi fadilatil masjidi, iku ing dalem nerangake keane masjid. Qala dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al masjidu utawi masjid iku baitu kulli mukminin omahe saben-saben wong mukmin. Masjid itu rumahnya setiap orang mukmin. Rumah itu merupakan tempat tinggal. Orang menghabiskan banyak waktu di rumahnya, sehingga harusnya kalau masjid itu sudah dianggap sebagai rumah sendiri, mestinya dia banyak waktunya di masjid. Kedua, rumah itu tempat yang menyenangkan. Artinya orang ketika masuk masjid harusnya merasa senang, merasa nyaman, merasa dalam perlindungan. Lalu hanya orang yang beriman sajalah orang yang merasa nyaman berada di masjid. Kalau yang masuk masjid barangkali banyak, ada anak kecil bermain di dalam masjid, ada orang perjalanan jauh istirahat di masjid, ada penjual yang jualan di sekitaran masjid ngempet ingin pipis, maka dia bisa masuk ke toiletnya masjid. Bahkan akhir-akhir ini banyak juga orang ke masjid tujuannya malah nyuri kotak amal. Banyak berita seperti itu. Orang siapapun bisa masuk ke masjid, tapi yang merasa nyaman masuk ke dalam masjid lalu tinggal lama di dalam masjid hanya orang mukmin. Makanya dalam hadis itu al masjidu baitu kulli mukmin. Masjid itu merupakan rumahnya orang mukmin. Orang mukmin ketika masuk masjid dia merasakan kenyamanan layaknya ketika dia masuk rumahnya sendiri. Di samping itu ada bagiannya yang sudah fashhadu lahu bil iman idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang mulazimal masjidi hale netepi masjid fashhadu mongko becik nyekseni sira kabeh lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Kalau kalian menyaksikan ada seseorang yang senantiasa datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa orang tersebut beriman. Karena tidak semua orang itu mau masuk ke masjid, hanya orang beriman saja yang suka masuk ke masjid. Kalau ke pasar atau ke gedung bioskop tidak harus beriman, semua juga bisa masuk pasar atau masuk gedung bioskop. Orang dengan jenis apapun itu siap masuk pasar,
untuk berjualan, untuk membeli barang, atau untuk tujuan yang tidak benar. Contohnya seperti ngutil, nyopet, nyuri. Maka sebaik-baiknya tempat itu masjid, sejelek-jeleknya tempat itu pasar. Lebih sering ke masjid itu bukti keimanan. Lah, repotnya kalau Ramadan penuh masjidnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Man utawi sapa wonge iku takallama guneman sapa man, iku takallama guneman sapa man bi kalamid dunya kelawan omongan perkara donya. Bi kalamid dunya kelawan omongan perkara donya fil masjidi ing dalem masjid ahbato mongko nglebur sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala amalahu ing amale man arba'ina ing dalem 40 sanatan apane taune. Orang di dalam masjid tidak berzikir, tapi malah membahas persoalan duniawi. Maka berdasarkan hadis ini, amalnya itu dihapus selama 40 tahun. Sebenarnya inti dari hadis ini adalah bahwa karena masjid itu tempat mulia, disebut dengan istilah Baitullah, rumahnya Allah, maka sangat dianjurkan untuk berbicara sesuatu yang baik, melakukan amal-amal yang soleh, zikir, baca Quran, sholawat, sholat sunnah, pokok amal-amal yang baik. Jangan sampai di masjid itu malah ngerasani wong, menceritakan kejelekan orang lain. Kadang orang tidak bisa membedakan mana itu masjid, mana itu bukan masjid, asalkan ketemu judulnya, kejelekannya, gosip tentang jualan apa salaknya kecil-kecil, ditawar sama mbak-mbak, yu salak itu regane pinten, sak kilone 10.000. Sama mbaknya dijawab, lah ya to yu salak sak upil-upil regane kok larang. Terus karena penjualnya itu cerdas, dijawab, ya mending to mbak timbangane sampeyan upile sak salak-salak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrohuna minal mutakallimina fil masjid
bi kalamil lagwi wal zur. Innal malaikata sak temene malaikat iku yatakarrohuna padha sengit sapa malaikat minal mutakallimina saking wong kang padha ngomong fil masjidi ing dalem masjid bi kalamil lahwi kelawan omong muspro wal juri lan omong lacut. Wal juri lan omong lacut. Para malaikat yaitu benci kalau ada orang di dalam masjid kok yang diomongkan itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, termasuk diantaranya adalah ngerasani, gosip, menyebutkan kejelekan orang lain, apalagi fitnah, adu-adu, menceritakan kejelekan, itu termasuk kalamul lagwi, ucapan yang musro. Ada orang habis apa istilahnya, ada orang ke tempat orang yang buwuh. Tahu buwuh ya? Buwuh itu apa? Tahu buwuh ya Pak ya? Pak Eko ya. Buwuh itu kalau ada orang punya gawe, kemudian kita membawa beras dan seterusnya, itu kalau di sini apa istilahnya? Buwuh ya, sama ya. Ya kadang ada orang punya gawe terus kemudian buwuh, kalau buwuhnya itu sedikit dirasani. Lah yo winginane aku buwuh ning kono kae nggawa dhuwit 100.000, nak nggawa klopo telu, berase 4 kilo. Begitu aku buwuh kelapane cuman saigar, iku wae wis kecokot bajing. Duwike sing saitik cuman 20.000, iku wae wis lusuh ambune pesing kaya bar diuyuhi. Nah, misalnya seperti itu, ngerasani. Kadang ada di majelis taklim, ya di masjid, namanya ibu-ibu habis beli apa-apa itu kan senang ditunjuk-tunjukin, ya punya gelang 1 renteng itu dibawa semuanya, ya ali-alinya itu besar seperti peleknya becak. Ya, sangat besar ya. Itu kalau ibu-ibu punya apa namanya gelang, datang ke masjid taklim, ya itu bicara sama teman-temannya, ya, itu ditunjuk-tunjukin, ya dikrimping, ya mau nunjukkan ini loh mbak, habis beli gelang gitu. Terus pinggirnya juga tidak kalah, nggak mau kalah, ya nunjukkan giginya emas. Ya, sampeyan yang punya gelang itu bukan hanya sampeyan, ini loh gigiku emas gitu. Nah, di masjid mestinya kita menghindari hal-hal yang sifatnya laghun, sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitu aljur, sesuatu yang lacut, sesuatu yang tidak baik, yang negatif. Beberapa waktu lalu ada berita aneh, ada sepasang pemuda dan pemudi ya ternyata berbuat mesum di dalam masjid. Ada ya aneh-aneh seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Syarrul biqa'i utawi ala-alane panggonan
iku aswaquha piro-piro pasare bikok. Wa khairul biko ilan utawi luweh bagus-baguse panggonan iku masajiduha piro-piro masjide biko. Tempat paling jelek itu pasar, sedangkan tempat paling baik itu masjid. Salah satu tandanya yang masuk masjid itu kebanyakan orang yang akan beribadah. Hampir semua yang masuk ke masjid itu masuk karena beribadah. Masjid disebut tempat yang paling bagus. Akan tetapi akhir-akhir ini ada yang bilang seperti ini, gara-gara corona lagi. Ya, memang pengaruh Mbak Corona ini sangat banyak, ya, sampai orang nggak bisa keluar, orang yang di luar negeri tidak bisa pulang, ya akhirnya tiga kali puasa, 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Pasar itu tempat jelek, masjid tempat yang baik. Tetapi gara-gara corona ada himbauan masjid ditutup, sedangkan pasar dibuka. Sampai setuju apa enggak? Ya, ada himbauan seperti itu kan ya, nggak boleh sholat jamaah di masjid. Ya, tetapi nggak pernah ada larangan nggak boleh belanja di pasar. Ya, sehingga dikesankan pemerintah nutup masjid tapi membiarkan pasar. Kalau kita cermati sebenarnya tidak seperti itu. Pertama, tidak boleh membandingkan antara masjid dengan pasar. Kalau masjid itu mulia, pasar tempat yang jelek berdasarkan hadis ini. Lalu yang kedua, ya, ibadah itu tidak harus di masjid, tetapi orang belanja itu harus di pasar. Ketiga, kalau masjid ditutup itu ada gantinya, yaitu bisa sholat di rumah. Tapi kalau pasar ditutup tidak ada gantinya, ya, orang bisa kelaparan, banyak pedagang yang akan bangkrut, ekonomi tidak, dan akibatnya kejahatan di mana-mana. Jadi dampaknya itu sangat besar kalau harus menutup pasar. Ya, kalau menutup masjid sebenarnya bukan menutup ya, meminimalisir berkumpulnya orang di masjid. Ya. Buktinya sholat azan masih tetap azan, pemberitahuan datangnya waktu sholat tetap ada. Ya. Bahkan di sebagian tempat yang virus corona itu belum menyebar dengan sedemikian mengkhawatirkan, tidak ada pelarangan untuk ibadah di masjid. Ya, hanya diminimalisir, sekiranya bisa dilakukan di rumah ya di rumah. Ya, sehingga tidak benar apa yang dikatakan ini kok masjid ditutup sedangkan pasar tidak. Ya, tidak benar seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Idza dakhala nalikane mlebu sapa ahadukum salah siji sira kabeh al masjida ing masjid fala yajlis mongko aja lungguh masjid selain Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram kita begitu masuk ke Masjidil Haram, yang pertama kali disunahkan adalah tawaf, yaitu tawaf. Ya, tawaf kita disunahkan tawaf dulu.
Di masjid kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Ya, kita hanya diwajibkan untuk mendatangi 3 masjid. Ya, yaitu maksudnya masjid yang paling utama yang mestinya kita harus ke sana, yaitu 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi di Madinah, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, 3 masjid itu merupakan masjid kepunyaan umat Islam yang memiliki sejarah sangat penting. Isra Mi'raj itu berasal dari masjid Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Jadi maksudnya Allah itu ingin memberikan jembatan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, menunjukkan kepada kita bahwa 2 masjid itu merupakan masjid yang sangat penting, merupakan peninggalan sejarah yang sangat istimewa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu syaqiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluhal malaikah fataqulu irji'i faqad ba'asna bihalakikum. Irtafa'at munggah opo al masajidu piro-piro masjid syaqiyatan hale madulake min ahliha saking ahline masjid alladzina yatakallamuna kang padha ngomong sapa ahluha fiha ing dalem masjid bi kalamid dunya kelawan omongan dunya. Fatastakbilu mongko mapak ha ing masajid sapa al malaikatu malaikat fatakulu mongko ngucap sapa malaikat irji'i baliyo sira faqad ba'asna mongko teman-teman ngutus kita bihalakihim kelawan ngerusak ahliha tentang dunia. Begitu kompleks. Dulu zaman Nabi ada seseorang yang mengumumkan kehilangan di dalam masjid. Jadi di masjid itu dia mengumumkan, saya telah kehilangan
begini. Lalu oleh Rasul didoakan agar barangnya itu tidak ketemu. Itu merupakan bukti lain bahwa kita tidak boleh, sangat dilarang ya, sangat sebisa mungkin menjauhi membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Ketika membicarakan urusan dunia ya kita keluar dulu dari masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asroja sirojan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu mada madzalika daw'u fil masjidi. Man utawi sapa wonge iku asroja nerangi sapa man sirojan ing lampu fil masjidi ing dalem masjid biqadrima kelawan sakadare barang ya duru kang mubeng-mubeng apa ma ya duru kang mubeng-mubeng apa ma fil aini ing dalem mripat. Lam tazal mongko ora gingsir sapa al malaikatu malaikat iku tastaghfiru nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu keduwe man madama selagine langgeng apa zalika daw'u mengkono cahaya fil masjidi ing dalem masjid. Kalau ada orang masang lampu di dalam memberikan penerangan di dalam masjid, maka selama lampu itu masih bisa dinikmati, para malaikat senantiasa memintakan ampunan untuknya. Artinya segala apapun hal-hal yang bernilai kita letakkan di dalam masjid, maka malaikat akan senantiasa mendoakan kita selama barang tersebut masih ada. Misalkan membelikan karpet, membelikan speaker atau genting, lampu penerangan, keran untuk air dan seterusnya. Semua itu bermanfaat selama barang-barang itu masih berfungsi. Ada hadis menyatakan man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan membangun untuknya rumah di dalam surga. Ya. Itu sangat banyak manfaat dari masjid. Berikut keistimewaan-keistimewaannya. Apapun yang kita sedekahkan untuk masjid,
maka akan dihitung pahala sedekah jariyah. Tetapi yang paling mulia dari sekedar bangunan fisik adalah menghidupkan masjid itu untuk beribadah, untuk belajar, membaca Quran, ibadah, dan hal-hal yang positif lainnya. Jangan sampai masjidnya megah tidak ada. Di antara tanda-tanda kiamat sebagaimana yang sudah pernah diprediksi oleh Rasul, ya, di antara tanda-tanda kiamat adalah masajiduhum kabiroh walakinnaha kharrabun anil jamaah. Masjid-masjid di zaman akhir itu sangat megah, tetapi jamaahnya kosong, yang datang hanya 11, yaitu satu imam satu makmum, bukan 11 orang. Kalau 11 orang banyak. Kadang ada ya jamaahnya cuman 2, imamnya sudah sangat tua, gitu aja pakai gaya segala ya, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami sholat. Makmum satu disuruh mengencengkan, tolong barisannya diluruskan. Dijawab sama makmumnya, nggih Pak niki sampun lurus tembok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dunia ini hampir semua masjid itu sudah baik. Orang berlomba-lomba bangun masjid, tetapi jarang yang mau berlomba-lomba memakmurkan masjid. Orang yang menghidupkan masjid itu istilahnya takmir masjid. Takmir itu dari kata-kata ammaro ya amiru, takmir, memakmurkan masjid. Orang yang mestinya mengatur bagaimana masjid itu kegiatannya menjadi semarak, tetapi kadang-kadang takmir itu ya ke masjidnya hanya 2 kali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri kenapa ke masjid? Ya karena senang bertemu sama teman-temannya. Idul Adha kenapa ke masjid? Karena dapat bagian daging kurban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man basato hasiron fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalikal hasiru fil masjid. Man utawi sapa wonge iku basato nggelar sapa man hasiron ing klasa fil masjidi ing dalem masjid. Lam tazal mongko ora gingsir sapa al malaikatu malaikat iku tastaghfiru nyuwunake ngepura sapa malaikat lahu maring man madama selagine langgeng apa zalikal hasiru, apapun yang kita letakkan di masjid, kita berikan untuk kepentingan masjid, selama masih ada kita akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Kalau yang memintakan ampun para malaikat
maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku akhraja ngetokake sapa man qadhiratan ing kotoran minal masjidi saking masjid biqadri ma kelawan sak kadare barang ya duru kang mubeng-mubeng apa ma fil aini ing dalem mripat akhraja mongko ngetokake hu ing man sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala min a'dhami dzunubihi min a'dhami dzunubihi saking luweh agung-agunge dosane man saking luweh agung-agunge dosane man. Orang yang mengeluarkan kotoran dari masjid maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk membersihkan masjid. Kalau ada kotoran dibersihkan, ada sampah dibuang. Kalau di Timur Tengah ya di Mesir itu rata-rata masjid dihuni oleh burung. Jadi ada burung yang masuk ke dalam masjid. Karena burung itu masuk di dalam masjid, maka tentu ada kotoran burung yang berjatuhan di atas lantai masjid. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya kotoran hewan hukumnya najis. Ya, tapi kalau dalam sebagian mazhab ya, itu dilihat kalau hewannya itu hewan yang halal dimakan, maka kotorannya suci, termasuk burung. Kalau hewannya itu tidak halal dimakan, maka kotorannya najis. Ya, maka di Mesir itu kadang ada ya di masjid tempat kontrakan kami itu ada tempat penyembelihan hewan. Ada rata-rata yang disembelih di situ ayam. Petugasnya itu biasanya pakaiannya terkena kotoran ayam. Tetapi mereka begitu mendengarkan azan sholat zuhur langsung berangkat ke masjid tanpa dicuci pakaiannya. Bagi kita yang menjijikkan, bahkan kita khawatir kalau terkena kotoran najis, kotoran tersebut pakaian kita jadi najis sehingga sholat kita tidak sah. Tetapi bagi mereka sah-sah saja ya, karena itu kotorannya ayam dan ayam itu boleh dimakan, sehingga kotoran ayam menurut sebagian ulama itu tidak najis. Hadis yang terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum katturuk. La taj'alu ojo sira kabeh. La taj'alu ojo ndadekake sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh
iku katuruki kaya pira-pira dalan. Katuruki kaya pira-pira dalan. Janganlah kalian menjadikan masjid kalian itu seperti jalan. Jalan itu satu, kotor, dua, bising, sangat ramai. Jangan sampai masjid itu sangat kotor dan sangat bising. Itu maksudnya hadis, janganlah kalian menjadikan masjid-masjid kalian seperti jalanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.